Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kali ini kita masuk kajian Ramadan serial ke-19. Kita diperintahkan untuk bertobat. Kita diperintahkan untuk bertobat. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat, orang yang memiliki ideologi Trinitas mengaku bahwasanya Allah itu bagian dari yang tiga, yaitu orang Nasrani. Allah suruh bertobat. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu bagian dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Di sini suruh berhenti dan disuruh bertobat dari mengatakan Allah itu bagian dari yang tiga. Padahal kalau dalam keyakinan seorang muslim, kita itu yakini kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Juga Allah katakan dalam ayat selanjutnya, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Maka mereka kenapa tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah? Ingat, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, walau mereka Nasrani berkata keji dengan mengatakan bahwa Allah itu bagian dari yang tiga, tetap kalau mereka bertaubat Allah masih mengampuninya. Ada orang juga yang membunuh wali Allah, membunuh orang-orang beriman. Dalam surat Al-Buruj ayat 10, Allah juga suruh untuk bertaubat. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Nah, di sini disuruh bertaubat. Maka Imam Ibnu Katsir katakan, lihatlah pada orang-orang yang merasa mulia tersebut, mereka telah membunuh wali-wali Allah dan Allah masih menyeru mereka untuk bertobat. Jadi ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertobat itu sangat banyak sekali. Dan kalau orang itu bertobat, di halaman 86 dari buku Mutiara Nasihat Ramadan ini disebutkan, jika dahulu seorang itu memiliki kebaikan, lalu ia beramal kejelekan yang dapat menutupi kebaikannya, kemudian setelah itu tobat, maka kebaikan-kebaikan yang dulu bisa kembali lagi. Misalnya ada orang kafir, dia itu berbuat kebaikan saat dia itu kafir, lalu dia tobat, masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan saat kekafiran itu bisa balik kembali. Dari Hakim bin Hizam, ia berkata pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu mengenai berbagai perkara kebajikan yang aku lakukan di masa jahiliyah? Ada amalan silaturahim, ada amalan membebaskan budak dan sedekah. Apakah semua itu tetap dicatat sebagai kebaikan? Maka Hakim kemudian mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, aslamta ala masalaf min khairin. Jika engkau masuk Islam, maka kebaikanmu di masa silam akan dicatat sebagai kebaikan. Ibnu Hajar katakan seperti ini, suatu yang tidak mustahil untuk kebaikannya di masa silam, ketika dalam keadaan kafir, maka kebaikannya dalam keadaan kafir, maka kebaikannya itu akan dicatat lagi setelah masuk Islam. Itu dilakukan sebagai karunia dan bentuk berbuat baik padanya. Pada orang yang tobat,
maka dicatat lagi kebaikan-kebaikan yang dia perbuat dahulu. Nah, sekarang tugas kita jangan tunda taubat. Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Karena banyak yang menyesal di akhirat nanti, berandai-andai seandainya di dunia itu bisa beramal soleh, maka jangan sampai kita nanti menyesal di akhirat. Allah katakan, "Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin." Au taqula hina taral azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi jangan sampai nanti menyesal di akhirat. Allah juga katakan dalam Az-Zumar 59, "Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin." Bukan demikian, sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Jadi intinya jangan menunda taubat. Kalau enggak Ramadan kali ini mau berubah, kapan lagi? Nah, maka di sini adalah seruan-seruan Allah pada orang Nasrani yang mengatakan Allah bagian dari yang tiga, yang membunuh wali Allah tadi di surat Al-Buruj. Kemudian disuruh untuk bertobat, dan juga dikatakan pada Hakim bin Hizam kalau dia masuk Islam nanti kebaikan yang dia buat dulu tetap dicatat. Kebaikan saat dia kafir dulu tetap dicatat. Nah, kemudian Az-Zumar beberapa ayat tadi menerangkan supaya kita tidak menunda taubat. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah senantiasa membimbing kita untuk jadi hamba yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.